Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mengenai karakteristik cloud computing berdasarkan standar NIST atau National Institute of Standards and Technology. Ya, pada kelompok kami terdapat 4 anggota, di antaranya itu saya sendiri, Agung Firmansyah, kemudian ada Anas Nafaldi, kemudian ada Irsyad Ahmad, dan juga ada Ahmad Safa. Ya, mengapa standar NIST itu penting? Jadi, secara mutlak atau pernyataan mutlak, NIST itu menetapkan 5 properti fundamental yang membedakan antara cloud computing sejati dengan server tradisional atau hosting biasa, yaitu jika satu syarat tidak terpenuhi, maka infrastruktur tersebut belum bisa disebut sebagai cloud computing, di mana ini ada contoh daripada 5 fundamental atau properti yang dimiliki oleh NIST. Jikalau salah satunya saja tidak ada, itu tidak bisa disebut sebagai cloud computing. Nah, kemudian di sini ada 5 kesatuan atau 5 pilar yang ada di karakteristik berdasarkan NIST. Di antaranya itu yang pertama ada on-demand self-service, kemudian kedua ada network access, yang ketiga ada resource pooling, yang keempat ada elasticity, dan yang kelima ada shared service. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih perbedaan antara server tradisional dengan server cloud yang berdasarkan standar NIST. Yang pertama itu berdasarkan aktivasinya, ya. Untuk server tradisional itu secara manual membutuhkan waktu berhari-hari untuk instalasi. Nah, sedangkan cloud, ya, itu otomatis secara mandiri dan aktif dalam hitungan menit. Kemudian secara aksesibilitas, server tradisional itu seringkali terbatas pada jaringan lokal atau VPN spesifik, sedangkan cloud itu aksesnya secara umum atau universal dari berbagai perangkat melalui internet. Nah, kemudian secara skalabilitas, server tradisional itu ya statis, ya sangat rawan terjadi over atau under provisioning. Nah, sedangkan cloud itu elastis dan instan, menyesuaikan dengan lonjakan traffic. Nah, kemudian terakhir, ya, dari segi model biaya, server tradisional itu membayar kapasitas yang maksimal dibuka secara tetap. Sedangkan di cloud, dia bisa pay as you go, ya, hanya membayar sesuai dengan kebutuhan daripada si pengguna. Seperti itu. Nah, kemudian uh, platform yang akan kami gunakan itu adalah platform AWS untuk mendapatkan daripada 5 karakteristik yang ada di NIST ini, seperti itu. Nah, kemudian apa itu on-demand self-service? Ya, jadi on-demand self-service ini merupakan salah satu dari 5 karakteristik yang ada di NIST, yang dimana si pengguna ya dapat memesan dan juga mengelola sumber daya komputasi secara mandiri tanpa melibatkan atau berinteraksi dengan si penyedia layanan, sehingga karakteristik ini memiliki fleksibilitas. Kapasitas servernya itu bisa ditambah maupun dikurangi ya kapan saja secara otonom oleh sistem pengguna. Nah, kemudian secara kecepatan, itu proses aktivasinya layanan bersifat instan dan hanya memakan waktu dalam hitungan menit. Nah, kemudian sini saya akan demo on-demand self-service. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa catatan ya, agar saya bisa menjelaskan lebih terarah mengenai demo on-demand ini. Oke, yang pertama itu kita perlu melakukan penyediaan infrastruktur ya, di mana kita perlu masuk ke AWS manajemen, kemudian kita
lakukan launch instance. Jadi saya sudah masuk ke akun AWS Console. Nah, di sini terlihat ada kan, tinggal diklik. Nah, kemudian di sini ada beberapa yang perlu diisi ya untuk menjalankan server. Oke, kita sudah masuk ke instance. Nah, kalau kita pilih servernya, nah ini teman-teman bebas ya, memilih apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk penamaan langsung itu bebas ya. Mungkin di sini misal kedai kopi. Nah, kemudian ini untuk server itu bebas. Di sini saya pilih di Ubuntu. Nah, kemudian di sini untuk memilih itu bebas ya. Kebetulan di sini saya menggunakan trial, jadi saya memilih yang sudah disediakan. Gitu. Ini sudah terpilih. Seperti ini. Untuk arsitekturnya bisa menyesuaikan. Nah, kemudian untuk instan type-nya juga bisa menyesuaikan. Ini saya menggunakan yang sudah disediakan oleh AWS karena saya menggunakan trial. Nah, kemudian untuk key-nya ini sebagai file untuk bisa masuk ke server AWS gitu untuk menghubungkan daripada project yang ingin kita kan ke server AWS. Ini misal copy. Jadi kita milih RSA dan juga PEM ya untuk OpenSSL. Dan ada yang di create. Nah, secara otomatis dia akan mendownload ya copy. Kemudian untuk network settings kita perlu allow SSH itu di mana saja agar kita bisa mengakses via apa namanya sih web browser. Kemudian allow HTTP, HTTPS. Nah, untuk ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu kita launch instance-nya. Nah, di sini ya, dia akan merunning server dalam hitungan detik. Seperti itu. Nah, jadi poin demo dari penyediaan infrastruktur ini secara on demand itu ya, dia menunjukkan ya bahwa keunggulan dari cloud computing itu server siap pakai yang bisa didapatkan secara on demand dalam hitungan menit ya tanpa harus
memesan atau merakit perangkat keras ya secara fisik gitu ya. Nah kemudian kita melanjutkan daripada persiapan server untuk kemudian kita demokan ketika server jalankan menggunakan project yang sudah disediakan atau project yang ingin teman-teman hubungkan gitu ya. Jadi kita bisa pilih connect to instance untuk masuk ke konsolnya server AWS. Nah, kalau sudah kita pilih using a public IP. Kalau sudah, nah ini untuk server Ubuntu nih, biarkan saja untuk defaultnya, baru kita connect. Nah, kalau sudah terhubung, kita akan masuk ke terminal atau konsolnya dari server yang sudah kita pilih. Nah, selanjutnya, kita perlu menjalankan sudo apt update yang untuk memperbarui daftar repository sistem. Kemudian sudo apt install apt2 yang untuk menginstal web server. Nah, kalau sudah kita lihat ini ada informasi package 47 package ya can be upgraded. Nah, kemudian kita running lagi sudah apt install untuk apt2 ya. Sambil menunggu poin demo dari sini ya, kita membuktikan ya kemudahan pengelolaan sistem secara self service gitu. Jadi mana si server yang awalnya hanya berisi OS kosong itu berhasil dikonfigurasi menjadi web server yang fungsional. Nah, selanjutnya sini saya akan mendemokan mengenai pengiriman file web ya. Kita bisa melalui WinCP ya. Kemudian kita hubungkan dengan tab. Itu kita biarkan HTTP. Kemudian untuk hostname ya, kita hostname itu menggunakan IPv4 yang ada di instan ini nih. Nah nih, di public ini. IP public ya, kita masukin ke name-nya. Kemudian port number-nya biarkan 22 ya. Kemudian untuk username ya, kita sesuai dengan nama server itu Ubuntu. Selanjutnya untuk password ya kita kosongkan karena kita masuknya melalui file yang tadi sudah kita download pas ketika kita melakukan penyediaan layanan. Nah, ini teman-teman tinggal ke SSH, kemudian ke autentikasi, kemudian ke private key file dan kita ke titik 3 ini. Untuk file itu ada di nah ya ini file sudah kita download dan kita open. Ini akan di convert secara otomatis
ya ke .ppk. Oke, ini kita tinggal save aja. Kalau sudah kita off, baru kita login. Nah, ini kita tinggal terima aja ya untuk masuk ke server AWS ya. Nah, kita lihat di kanan ini sudah masuk ke server AWS seperti itu. Nah, kalau udah, kita perlu mengizinkan file var www.html. Nah, kita perlu masukkan ke instan AWS agar memberi izin di WinCP ini untuk bisa meletakkan file di folder tadi itu. Nah, sekarang kita ke flyvar www.html. Masuk sini, nah sini ada secara default ada index. Nah, kalau misal kita buka itu, misalnya kita bisa buka melalui IP ini. Ya, jadi seperti ini. Karena kita belum naruh hasil demoan kita. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal siapkan apa yang mau ditampilkan, gitu. Nah, ini mungkin saya hapus dulu, karena saya pengen file yang saya miliki ke sini. Tinggal drag, drag, and drop. Nah, kalau sih kalau kita lihat di sini di part www.html sudah dilakukan pemindahan atau penyalinan dari project yang saya miliki. Sekarang kita bisa buka hasil daripada IP yang sudah kita isi dengan proyekan tadi. Di sini kebetulan saya punya sebuah website statis dan ini sudah berhasil ya teman-teman, dan dia berjalan di server AWS dengan IP ini. Kita bisa membukanya melalui public IPS di sini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman mengenai demoan salah satu karakteristik dari cloud computing yaitu on demand self service. Kesimpulannya yaitu dengan adanya karakteristik ini memungkinkan pengguna secara fleksibel ya bisa mengurangi maupun menambah sumber daya yang ada, infrastruktur yang ada tanpa harus mengkontak langsung daripada si penyedia layanan. Mungkin itu yang bisa saya demokan mengenai on demand self service.